Sebelum ke materi kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Sarunga Darmanolong. Saya Cici Alisa. Saya Desa Fikri. Saya Fajar Munawar. Saya Mawakil. Dan saya Fitri Kuni. Selamat mendengarkan materi kami. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi karena kami kelompok 4 pembahasannya mengenai virtual mesin, maka di sini saya akan membahas yang paling utama itu adalah virtual mesin. Yang paling pertama. Nah, virtual mesin sendiri adalah mesin virtual atau mesin maya dalam ilmu komputer adalah implementasi perangkat lunak dari sebuah mesin komputer yang dapat menjalankan program sama seperti layaknya komputer asli. Mesin virtual adalah sumber daya komputasi yang menggunakan perangkat lunak daripada komputer fisik untuk menjalankan program dan menyebarkan aplikasi. Nah, virtual mesin itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pertama, virtual mesin dapat menjalankan beberapa lingkungan sistem operasi pada suatu komputer fisik, menghemat ruang fisik, waktu, dan biaya manajemen. Mesin virtual mendukung aplikasi lama, mengurangi biaya migrasi ke sistem operasi baru. Misalnya, seperti mesin virtual Linux yang menjalankan distribusi Linux sebagai sistem operasi tamu dan berada di server host yang menjalankan sistem operasi non-Linux seperti Windows. Lalu, kelebihannya juga virtual mesin dapat menyediakan pemulihan bencana terintegrasi dan opsi penyediaan aplikasi. Sementara, kekurangannya adalah ketika menjalankan beberapa mesin virtual pada satu mesin fisik atau satu komputer asli akan dapat menghasilkan kinerja yang tidak stabil. Tetapi kinerja yang tidak stabil itu akan terjadi jika persyaratan infrastrukturnya tidak terpenuhi. Nah, mesin virtual juga kurang efisien dan akan berjalan lebih lambat daripada komputer fisik. Sebagian besar perusahaan menggunakan kombinasi infrastruktur fisik dan virtual untuk menyeimbangkan keuntungan dan kerugian yang sesuai. Virtual mesin juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah pertama, menjalankan software yang tidak kompatibel dengan versi OS terbaru. Yang kedua, fungsinya adalah melakukan uji coba sistem operasi pada sebuah perangkat. Dan ketiga, mencoba dan memeriksa kecocokan perangkat terhadap update atau pembaruan yang ada pada sebuah sistem operasi. Yang keempat, menguji software atau aplikasi yang Anda dapatkan dari third party dan sekiranya kurang aman. Lalu yang terakhir, fungsinya adalah menggunakan perangkat untuk membuka situs-situs yang rawan akan cyber threats maupun hacker. Nah, segini saja pembahasan saya mengenai virtual mesin. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang virtualisasi. Dalam ilmu komputer, virtualisasi adalah istilah umum yang mengacu kepada abstraksi dari sumber daya komputer. Virtualisasi biasanya diartikan sebagai pembuatan suatu bentuk simulasi dari sesuatu yang asalnya bersifat fisik, misalnya sistem operasi, perangkat penyimpanan data, atau sumber daya jaringan. Istilah virtualisasi ini ternyata sudah dipakai sejak tahun 1960-an. Namun karena teknologi pun belum booming seperti sekarang ini, maka istilah ini pun belum dikenal saat masa itu. Virtualisasi sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama virtualisasi penuh dan virtualisasi paruh. Saya pertama akan menjelaskan tentang virtualisasi penuh. Virtualisasi penuh maksudnya mensimulasikan secara lengkap
hal-hal yang mendasari suatu perangkat. Virtualisasi penuh adalah sebuah mesin virtual yang hampir menyerupai mesin asli dan mampu menjalankan perangkat lunak tanpa perlu diubah. Virtualisasi penuh juga adalah jenis virtualisasi yang umum digunakan dan hemat biaya, yang pada dasarnya adalah metode di mana permintaan layanan komuter dipisahkan dari berbagai perangkat keras fisik yang memfasilitasinya. Lalu, kalau virtualisasi paruh hanya mensimulasikan beberapa hal dari perangkat tersebut. Virtualisasi paruh adalah teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan pada berbagai macam lingkungan virtual machine, yang mana pada virtualisasi paruh ini lingkungan di virtualisasi machine hanya menyediakan simulasi perangkat keras secara sebagian saja. Tidak semua fitur perangkat keras disimulasikan sehingga tidak semua perangkat lunak dapat berjalan tanpa modifikasi terlebih dahulu. Virtualisasi penuh memiliki kelebihan, yaitu virtualisasi penuh teknologinya adalah tidak perlu ada perubahan pada OS dan dapat dijalankan di semua jenis prosesor x86 tanpa perlu fitur khusus. Sedangkan kekurangan dari virtualisasi penuh itu sendiri adalah pada saat menerjemahkan biner membutuhkan banyak waktu dan mencapai overhead kinerja yang sangat besar. Kalau tadi kelebihan dan kekurangan virtualisasi penuh, sekarang kelebihan virtualisasi paruh. Virtualisasi paruh lebih mudah dijalankan daripada virtualisasi penuh. Sedangkan kekurangan virtualisasi paruh sendiri yaitu ada di dalam hal kesesuaian atau compatibility. Di sini saya juga menyertakan contoh dari virtualisasi paruh. Seperti hipervisor yang termasuk kategori ini adalah Trangdo, Sen, KVM, IBM, LPAR, Winline 9X, Sun Logical Domains, dan GVM. Virtualisasi itu sendiri berfungsi yang pertama memudahkan untuk backup dan recovery, biaya hardware lebih sedikit, bisa mengurangi panas pada hardware, dan ASIC to cloning. Oke, saya di sini akan menambahkan jenis-jenis virtualisasi. Virtualisasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu virtualisasi perangkat keras. Saat memvirtualisasi perangkat keras, versi virtual komputer dan sistem operasi atau VM dibuat dan dikondisikan ke dalam satu server fisik. Hipervisor berkomunikasi langsung dengan ruang disk, server fisik, dan CPU untuk mengolah VM. Virtualisasi perangkat keras yang juga dikenal sebagai virtualisasi server memungkinkan sumber daya perangkat keras digunakan secara lebih efisien dan agar satu mesin dapat menjalankan sistem operasi yang berbeda secara bersamaan. Virtualisasi perangkat lunak. Virtualisasi perangkat lunak menciptakan sistem komputer lengkap dengan perangkat keras yang memungkinkan satu atau lebih sistem operasi tamu berjalan pada mesin host fisik. Misalnya OS Android. Anda dapat berjalan pada mesin
host yang secara natif menggunakan OS Microsoft Windows, menggunakan perangkat keras yang sama seperti mesin host. Selain itu, aplikasi dapat divirtualisasikan dan dikirimkan dari server ke perangkat pengguna akhir seperti laptop atau smartphone. Hal ini memungkinkan karyawan untuk mengakses aplikasi yang dihosting secara terpusat saat berjalan dari jarak jauh. Dan selanjutnya, virtualisasi penyimpanan. Penyimpanan dapat divirtualisasikan dengan menggunakan beberapa perangkat penyimpanan fisik agar memunculkan sebagai perangkat penyimpanan tunggal. Manfaatnya meliputi peringkat kinerja dan kecepatan, penyeimbangan beban, dan pengurangan biaya. Virtualisasi penyimpanan juga membantu perencanaan pemulihan bencana karena data penyimpanan virtual dapat diduplikasikan dan dipindahkan dengan cepat ke lokasi lain sehingga mengurangi waktu henti. Selanjutnya, virtualisasi jaringan. Beberapa subjaringan dapat dibuat pada jaringan fisik yang sama dengan menggabungkan peralatan ke dalam satu sumber daya jaringan virtual berbasis perangkat lunak. Virtualisasi jaringan juga membagi bandwidth yang tersedia menjadi beberapa saluran independen yang masing-masing dapat ditetapkan ke server dan perangkat secara real time. Keuntungannya termasuk peningkatan keandalan, kecepatan jaringan, keamanan, dan pemantauan penggunaan data yang lebih baik. Virtualisasi jaringan dapat menjadi pilihan yang baik untuk perusahaan dengan volume pengguna yang tinggi yang membutuhkan akses setiap saat. Selanjutnya, virtualisasi desktop. Virtualisasi desktop ini umumnya memisahkan lingkungan desktop dari perangkat fisik dan menyimpan desktop di server jarak jauh, memungkinkan pengguna mengakses desktop mereka dari mana saja di perangkat apapun. Selain aksesibilitas yang mudah, manfaat desktop virtual mencakup keamanan data yang lebih baik, penghematan biaya untuk lisensi dan pembaruan perangkat lunak, dan kemudahan pengolahan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai IBM VM. IBM adalah sebuah perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer. IBM sendiri didirikan pada 16 Juni 1911 yang beroperasi sejak 1888 dan berpusat di Armonk, New York, Amerika Serikat. Atau ada juga IBM yang lain, yaitu satu IBM Cloud. IBM Cloud melakukan penyimpanan data dan menganalisis data untuk kemudian dapat digunakan oleh para pengguna untuk mengetahui apa yang diharapkan dari banyak orang termasuk pelanggan dan calon pelanggan mereka. Untuk kemudian informasi tersebut dibentuk kepada pengembangan bisnis mereka. IBM Cloud sendiri menawarkan kesempatan untuk mengkonfigurasi dan menjalankan VM Anda sendiri berdasarkan opsi teknis dan harga yang berbeda. Anda dapat memilih profil teknis untuk VM berdasarkan daya komputasi, memori, penyimpanan lokal, dan kemampuan GPU yang diperlukan untuk menyesuaikan sistem beban kerja spesifik Anda. Anda juga dapat mengelola VMware VM menggunakan IBM Cloud for VMware Solution.
IBM Cloud juga memungkinkan Anda untuk memadu padankan server virtual dan server daya bare metal agar sesuai dengan kebutuhan beban kerja Anda. Kelebihan dari IBM Cloud ini adalah kerjasama IBM Cloud dengan VMware memungkinkan pelanggan perusahaan dengan mudah memperluas beban kerja yang ada sebagaimana adanya dari pusat data yang ditentukan perangkat lunak di tempat mereka ke cloud. Mereka juga menggunakan perangkat terpercaya pada platform yang bersertifikat VMware tanpa biaya modal. Karena IBM Cloud sendiri menawarkan seluruh rangkaian produk VMware, mereka juga dapat melakukan ekspansi tanpa batas ke salah satu dari puluhan pusat cloud IBM secara global. Tujuan IBM itu sendiri yaitu tujuan penggunaan IBM Cloud adalah penataan data dan alur barang digital yang dimiliki pengguna. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya saya telah membahas IBM. Sekarang saya akan membahas tentang VMware. VMware adalah salah satu software yang menawarkan virtualisasi dan cloud computing untuk server, komputer, dan perangkat keras lainnya. Nama VMware sendiri diambil dari nama anak perusahaan Dell Technologies yang bernama VMware. Ini yang didirikan di Palo Alto pada tahun 1998. VMware sendiri memiliki jenis-jenis, yaitu yang jenis pertama yaitu VMware Workstation. VMware Workstation adalah software yang digunakan untuk membuat beberapa virtual machine dan menjalankannya secara bersamaan pada sebuah sistem operasi. VMware jenis ini biasanya digunakan untuk menguji sistem operasi baru, menjalankan aplikasi, simulator jaringan, atau bahkan untuk membuka situs yang tidak aman. Dengan menggunakan VMware Workstation ini, Anda tidak perlu lagi khawatir sistem operasi komputer Anda atau file yang tersimpan di dalamnya rusak atau hilang. Jenis VMware kedua yaitu VMware Server. VMware Server sendiri adalah software yang memiliki sistem kerja yang sama dengan VMware Workstation. Perbedaannya, VMware Server ini biasa digunakan untuk menjalankan virtual machine yang dibuat oleh VMware yang lainnya. Jenis VMware ketiga yaitu VMware Player. VMware Player biasanya digunakan untuk kebutuhan virtual machine yang sederhana seperti penggunaan pribadi yang digunakan di laptop atau komputer personal. Kelebihan VMware sendiri antara lain yaitu yang pertama, keamanan berdasarkan model tanpa kepercayaan bersama dengan keamanan yang lebih baik daripada sistem kontainer seperti Kubernetes. Kelebihan kedua yaitu penyediaan aplikasi dan sumber daya yang lebih baik. Yang ketiga, manajemen pusat data yang disederhanakan. Dan yang terakhir, kelebihan yang terakhir dari VMware, peningkatan efisiensi dan ketangkasan sistem pusat data. Kekurangan dari VMware sendiri yaitu biaya perizinan yang cukup tinggi. Yang kedua, kurangnya dukungan dan beberapa bug saat digunakan bersama produk Oracle. Dan yang terakhir, masalah kompatibilitas perangkat keras karena tidak semua VMware bekerja dengan baik.
VMware memiliki fungsi utama dari VMware adalah agar Anda bisa menjalankan banyak sistem operasi yang berbeda menggunakan perangkat keras yang tunggal. Fungsi lain dari VMware yaitu yang pertama, peningkatan laba atas investasi atau ROI. VMware memungkinkan Anda menggunakan lebih banyak sumber daya komputer fisik. Administrator tidak suka menjalankan beberapa aplikasi mission kritikal pada satu OS server karena jika satu aplikasi crash yang dapat membuat OS tidak stabil dan merusak aplikasi lain. Fungsi kedua yaitu penggunaan energi dan ruang yang lebih efisien. VMware memungkinkan Anda menjalankan lebih banyak aplikasi menggunakan lebih sedikit server fisik. Lebih sedikit server fisik memerlukan lebih sedikit ruang di pusat data Anda dan lebih sedikit energi untuk memberi daya dan mendinginkannya. Yang terakhir yaitu dukungan untuk industri. VMware adalah penyedia layanan virtualisasi terkemuka dengan lebih dari 500.000 pelanggan. Sebuah jaringan yang terdiri dari 75.000 mitra mendukung pelanggan dengan berbagai macam produk dan layanan tambahan. Sampai di situ, terima kasih. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang selanjutnya. Di sini ada ShareVMM atau Share Server. ShareVMM atau Share Server adalah virtual machine manager yang bersifat open source. Dikembangkan oleh University of Cambridge pada tahun 2009. Virtualisasi yang satu ini diberi label sebagai virtualisasi tercepat dan terkuat yang dapat menghandle banyak VM dalam satu waktu. Selanjutnya ada fitur-fitur yang ada di dalam Share. Yang pertama ada manajemen, role-based administration, performance athletic and reporting, live VM migration, live stores migration, post-filer protection, memory overcommit, heterogeneous resource pool, dan yang terakhir ada sites recovery. Nah, di dalam Share ini memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu yang pertama, dia punya proses cepat. Proses cepat ini mengapa dibilang proses cepat? Karena dia hanya membutuhkan waktu 10 menit saja. Yang kedua, ada manajemen server kuat. Nah, di manajemen server kuat ini, Share Server memiliki platform virtualisasi yang telah dikemas lengkap dengan semua hal yang diperlukan oleh virtual machine untuk membuat serta mengelola semua jenis infrastruktur virtual seperti resource server. Nah, kelebihan yang ketiga adalah mendukung OS Windows. Bukan hanya mendukung, sistem ini juga beroperasi di dalam Linux seperti Ubuntu, Fedora, open source, dan lain-lain. Kelebihan yang keempat yaitu mendukung swap. Teknologi ini berfungsi ketika memori dedicated habis atau terpakai seluruhnya, seperti itu ya. Swap akan aktif otomatis. Ya.
Tidak hanya kelebihan, Xen VM ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu setup node dengan partisi LVM. Yang kedua, Xen hanya berjalan pada 256 MB pada RAM saja. Kekurangan yang ketiga, perlu spesifikasi lebih dinote untuk di-temp prosesnya. Nah, tujuan Xen ini untuk menjalankan ratusan sistem operasi hanya menggunakan satu komputer saja. Oke, terima kasih. Saya akan membahas materi mengenai JVM atau Java Virtual Machine, yaitu Java Virtual Machine itu merupakan mesin yang menyediakan lingkungan runtime untuk menjalankan kode dalam aplikasi Java. Mesin ini merubah bytecode Java menjadi bahasa mesin. JVM sendiri merupakan bagian dari Java Time Environment atau JRE. Java Virtual Machine ini disingkat dengan JVM, merupakan mesin virtual yang digunakan secara khusus untuk mengeksekusi berkas bytecode Java. Ini saya akan membahas tentang dua jenis virtual machine. Yang pertama yaitu proses mesin virtual. Dalam proses mesin virtual ini memungkinkan adanya satu proses yang dijalankan sebagai aplikasi pada mesin host, lalu yang akan menyediakan lingkungan pemrograman platform independen dengan menutupi informasi-informasi dari perangkat keras atau sistem operasi yang mendasarinya. Contoh dari proses VM operasi VM ini adalah yang memungkinkan sistem operasi apapun untuk menjalankan aplikasi Java seolah-olah mereka itu sistem asli, mereka asli dari sistem itu. Lalu yang kedua adalah mesin virtual system yang sudah sepenuhnya tervirtualisasi untuk menggantikan mesin fisik. Sebuah platform system mendukung berbagai sumber daya fisik komputer host antara beberapa mesin virtual, masing-masing menjalankan salinan sendiri dari sistem operasi tersebut. Proses virtualisasi ini bergantung pada hypervisor yang dapat berjalan pada perangkat keras kosong seperti VMware, XC, atau di atas sistem operasi. Nah, kelebihan dari Java Virtual Machine itu sendiri adalah keamanannya yang terjamin karena VM mempunyai perlindungan lengkap pada berbagai sistem sumber daya. Tidak ada pembagian resource secara langsung, pembagian disk mini dan jaringan diimplementasikan dalam perangkat lunak. Dan sistem VM sendiri adalah kendaraan yang sempurna untuk penelitian dan pengembangan sistem operasi. Dengan VM, perubahan satu bagian dari mesin dijamin tidak akan mengubah komponen lain. Dan keuntungannya adalah Java berjalan di kawasan lindung dengan memastikan bahwa upload pemberontak dari situs berbahaya tidak dapat mengakses sumber daya sistem seperti hard drive. Dan yang kedua, satu ukuran cocok untuk semua. Itu dia lintas platform mengacu pada kemampuan program untuk berjalan dengan sukses di berbagai jenis perangkat keras. Karena Java itu pengembangannya dapat melintas satu bagian kode dengan berjalan di PC, Mac, ponsel, dan perangkat lain yang memiliki JVM. Java tidak selalu harus dijalankan di browser. Anda dapat mengunduh aplikasi Java yang berjalan di desktop Anda sendiri seperti program biasanya. Dan keuntungan tambahan dari JVM itu sendiri pada tingkat yang detail, Java Virtual Machine menggunakan compiler just-in-time-nya untuk mengubah kode Java menjadi bahasa mesin tingkat terendah
yang berjalan secepat aplikasi biasa. Karena pada browser dapat menyimpan kode yang dikomplikasi ini ke dalam cache, mereka dapat menggunakannya kembali nanti tanpa mengunduhnya lagi dan melalui langkah-langkah komplikasi. Selain kelebihan, JVM mempunyai kekurangan, yaitu membutuhkan memori yang banyak dan memudahkan dikomplikasi. Graphical User Interface atau GUI dengan tampilan menarik. Lalu JVM juga memiliki manfaat. Yang pertama, memudahkan berganti ke beberapa sistem operasi dalam satu perangkat fisik. Yang kedua, bisa digunakan untuk melakukan pengujian pada sistem operasi yang berbeda. Yang ketiga, pengujian software pada banyak OS yang berbeda juga lebih mudah, tidak harus punya banyak perangkat untuk melakukannya. Yang keempat, digunakan untuk komplikasi berdasar beberapa server yang berbeda pada satu perangkat. Nah, selanjutnya nih, JVM mempunyai fungsi. Fungsi utama dari JVM itu sendiri untuk membaca isi berkas atau bytecode kelas yang digunakan kompilator Java saat berkas berada di dalam memori. Kemudian menerjemahkannya menjadi bahasa mesin lokal. Fungsi yang pertama ya, itu tadi yang pertama, JVM berfungsi memungkinkan program Java untuk dapat dijalankan berbagai perangkat dan sistem informasi sesuai dengan prinsip Java itu tersendiri, yaitu write once, run anywhere atau WORA. Yang kedua, ketika Java itu dirilis tahun 1995, seluruh program komputer ditulis dengan sistem operasi yang sudah ditentukan dan memori program juga diatur langsung oleh software milik developer. Untuk itulah JVM hadir menangani masalah tersebut. Sekian materi dari saya tentang JVM. Terima kasih. Hai guys, kalau tadi aku bahas tentang virtual machine, sekarang aku juga mau bahas lagi nih, tapi tentang yang berbeda nih pembahasannya. Nah, sekarang aku mau bahas tentang Net Framework. Net Framework itu merupakan sebuah software yang digunakan pada sistem operasi Microsoft Windows. Semua kan sudah tahu dong Microsoft Windows itu apa. Oke, lanjut. Net Framework merupakan sebuah perangkat lunak yang kerangka kerjanya itu berjalannya pada sistem operasi Windows, Microsoft Windows. Dia tuh terutamanya itu di situ gitu jalannya. Dia tuh di mana perangkat lunak ini merupakan suatu lingkungan kerja yang berguna untuk memudahkan pengembangan dan juga eksekusi berbagai macam pemrograman. Juga kumpulan library supaya bisa bekerja sama dalam menjalankan aplikasi berbasis Windows tersebut. Net Framework juga tetap memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa kelebihan dan pastinya juga ada beberapa kekurangan karena sistem itu atau software itu nggak ada yang benar-benar bagus gitu kan. Kelebihannya yang pertama itu Net Framework lebih cepat dan efisien. Untuk kelebihan yang pertama, ini dia tuh bagi developer, yakni ketika ingin mengerjakan proyek yang besar, maka penggunaan framework ini bisa sangat membantu sekali dalam mempercepat proses pengembangan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu akan tetapi pada umumnya framework memiliki beragam fungsi yang juga bagian yang bisa memberikan manfaat banyak bagi para pengembang. Lalu melalui kerangka kerja tersebut, pengembangan terhadap suatu proyek bisa dilakukan jauh lebih cepat daripada programmer yang melakukan penulisan kode dari awal lagi. Terlebih untuk programmer tidak perlu lagi melakukan penulisan kode secara berulang-ulang, yang pasti juga bakalan banyak salahnya. Pasti ada salahnya sih, silap sedikit gitu. Lalu Net Framework ini juga hemat biaya. Tidak seluruh kerangka
kerangka populer ini bersifat berbayar untuk digunakan. Sehingga yang tidak berbayar atau gratis itu pengembang dapat melakukannya atau menggunakannya secara cuma-cuma. Terlebih dengan proses pembuatannya yang simpel dan lebih cepat. Dapat menjadikan programmer menghemat waktu dan memberikan kepuasan terhadap pelanggannya, dan ya, programmer juga akan biaya tidak terlalu kena banyak. Karena seperti yang disebutkan, framework adalah software yang hemat biaya. Lalu yang ketiga, faktor keamanan net framework itu terjaga. Untuk beberapa framework populer, ini telah digunakan oleh banyak pengembang. Dan tentu saja kemungkinan besar adanya masalah keamanan ataupun bug ini telah diperbaiki. Bukan cuma itu saja, melainkan framework ini biasanya memiliki komunitas yang besar sehingga bisa berperan sebagai penguji jangka panjang. Dia bisa berperan itu sebagai penguji yang dapat terus-menerus dengan waktu yang panjang. Tidak begitu diuji langsung tidak bisa digunakan lagi seperti itu. Dan setiap kali pengguna menemukan adanya celah keamanan, maka mereka bisa memberitahu kepada tim untuk segera melakukan perbaikan. Misalnya keamanannya itu bermasalah sedikit, maka akan langsung segera diperbaiki. Makanya keamanannya terjaga karena timnya sangat tanggap. Dengan adanya pembaruan yang rutin dilakukan ini akan mempersempit peretas untuk melakukan tindakan yang bisa merugikan banyak pihak. Lalu kelemahannya juga ada beberapa. Yang pertama itu adalah minimnya pemahaman bahasa pemrograman. Tentu saja dengan adanya .NET Framework atau semacamnya, pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih mudah karena sudah ada kerangka dan beberapa bantuan code yang dapat digunakan. Akan tetapi justru ini bisa menjadi bumerang tersendiri bagi programmer. Hal itu disebabkan oleh mereka akan minim dalam pemahamannya terhadap bahasa pemrograman. Dikarenakan kenapa pemahamannya minim? Karena framework ini sangat memanjakan programmer dengan adanya kerangka-kerangka tersebut. Lalu di samping itu, untuk bahasa programmer ini sendiri menjadi tidak berkembang dan terfokus pada bahasa yang sudah ada. Lalu yang kedua, kelemahannya itu ada batasannya. Ada batasannya itu seperti sudah menjadi hal wajar, di mana suatu layanan yang ditawarkan untuk mempermudah pekerjaan tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan penuh. Masih ada beberapa perbaikan atau penambahan elemen pada bagian tertentu agar membuat fungsinya sesuai dengan diinginkan. Misalnya itu programnya tidak bisa lebih baik karena batasan-batasannya sudah ditetapkan bahwa programnya itu hanya bisa sampai seperti ini saja. Lalu framework tertentu bahkan memiliki batasan pada kode tertentu yang mana pengguna tidak bisa melakukan modifikasi. Jadi pengguna harus bekerja dengan standar, tidak bisa menambah untuk mempercantik atau mengurangi yang tidak diperlukan karena kodenya itu tetap seperti itu, tidak bisa ditambah atau dikurang. Oleh karena itu, pengguna juga perlu menggunakan kerangka kerja yang sesuai berdasarkan kebutuhan. Karena kalau tidak demikian, standarnya akan berbeda dan pengguna tidak dapat mendapatkan tampilan maupun fungsi yang sesuai dengan tujuan awalnya. Lalu yang ketiga, kode bersifat publik. Dikarenakan bersifat publik, maka untuk kode ini bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk oleh pihak yang tentu memiliki sifat guru juga. Mereka bisa mendapatkan kode yang bertebaran secara gratis untuk mencari kelemahan daripada framework tersebut. Kemudian berusaha untuk dijebol atau diretas untuk melancarkan aksi-aksi yang tidak baik tersebut. Lalu, walaupun sistem keamanan terus dilakukan pembaruan, tentu saja peretas juga memiliki kemampuan yang baik, yang pintar untuk terus berkembang dalam mencari celah keamanan yang dimiliki oleh framework tersebut. Jadi hal demikian seperti sebuah kejar-kejaran. Ibaratkan framework kejar-kejaran dengan peretas untuk mencari celah, sedangkan framework itu lebih ke memperbarui terus-menerus.
Dan framework juga mempunyai fungsi. Fungsi dari framework yang paling utama pada Windows adalah sebagai penerjemah dan pengeksekusi sebuah perangkat lunak agar dapat berjalan pada sistem operasi Windows. Baik, itu sekian materi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan materi kami. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dalam materi kami dan cara kami menyampaikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.